Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lagi liburan di Taman Safari Prigen. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian pertunjukan gajah ya. Dan selamat menyaksikan. Anda semua pasti penasaran kan? Kira-kira seperti apa sih cara yang paling mudah untuk naik atau turun dari atas kebun gajah? Cara yang pertama, kita bisa naik atau turun melalui salah satu kaki yang diangkat seperti ini. Dan cara yang paling mudah, kita bisa mendudukkan gajah terlebih dahulu. Anda juga pasti ingin tahu kan kira-kira seperti apa sih gajah pada saat tidur? Di siang hari, gajah akan tidur selalu berdiri dengan menjulurkan belalainya di atas lantai. Sedangkan pada malam hari, ada yang tahu nggak? Wah, ternyata dia bermain seperti ini. Kita berikan tepuk tangan. Anda bisa perhatikan telinga gajah yang menempel di atas lantai digunakan mereka untuk mendeteksi suara ataupun bahaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang gajah Sumatera. Di dunia, gajah dikelompokkan menjadi dua genus, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Banyak sekali perbedaan antar keduanya. Perbedaan yang pertama, kita bisa melihat dari jumlah buku depan. Pada gajah Asia, buku depan berjumlah 5. Sedangkan pada gajah Afrika buku depan berjumlah 4. Perbedaan selanjutnya, Anda bisa melihat dari ujung belalai. Pada gajah Asia terdapat satu ruas jari yang berada di atas saja. Sedangkan pada gajah Afrika terdapat dua ruas jari yang berada di atas dan juga di bawah. Perbedaan selanjutnya Anda bisa lihat dari pertumbuhan gading. Pada gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang panjang dan juga kuat. Sedangkan pada gajah Asia, gading yang panjang dan juga kuat hanya dimiliki oleh gajah jantan saja. Sedangkan pada gajah betina, gading yang kecil merupakan bahkan terkadang tidak nampak sama sekali. Gajah yang kami hadirkan di hadapan Anda ini merupakan gajah Sumatera yang berjenis kelamin betina. Tidak hanya kuku depan yang berbeda, kuku belakang pun juga berbeda. Anda bisa perhatikan jumlah kuku belakang pada gajah Asia berjumlah 4, sedangkan pada gajah Afrika berjumlah 3. Dan inilah dia bantal lemak telapak kaki gajah yang berfungsi sebagai alat peredam pada saat mereka berjalan. Anda juga bisa perhatikan ya, tekstur dari telapak kaki gajah yang bagus adalah memiliki banyak guratan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa mereka sering sekali berjalan di atas tanah, pasir seperti di habitat aslinya. Dan selanjutnya di sini kami akan menunjukkan kepada Anda salah satu cara gajah pada saat berkomunikasi. Lena, Novi, apa kabar hari ini? Baik dari Novi. Gimana Lena kabarnya? Luar biasa. Tahukah Anda, belalai gajah merupakan perpanjangan dari bibir atas dan juga hidung. Walaupun nampak lentur, namun memiliki kekuatan yang cukup besar karena terdiri dari otot-otot yang sangat kuat dan kekuatan dari kedua belalai yang akan disatukan. Penasaran kan semuanya? Kita nantikan sesaat lagi. Silakan Mbak Rani. Kita berikan tepuk tangan bersama. Gerakan gandeng balas seperti ini biasanya dilakukan sang induk pada saat mengajar sang anak belajar berjalan ataupun berjelajah. Dan kekuatan belalai yang sudah disatukan seperti ini bisa juga digunakan untuk menggendong salah satu rekan kami. Bersiap-siap untuk turun. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan bersama. Kami sampaikan kepada Anda para pengunjung yang saat ini berada di area presentasi. Nanti selesai presentasi ini, Anda jangan terburu-buru beranjak dari tempat duduk, karena kami akan memberikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk
berinteraksi langsung dengan gajah. Anda bisa berfoto sekaligus bisa memberi makan langsung dari tangan Anda sendiri. Karena petugas kami nanti akan menyiapkan paket feeding yang bisa digunakan untuk satu keluarga. Dan kami sampaikan kepada Anda, dalam perawatan satwa kita sering sekali mengenal istilah training conditioning yang merupakan suatu program kegiatan yang dilakukan secara rutin agar mempermudah kita dalam mengambil satwa untuk melakukan program-program tertentu. Di antaranya adalah training conditioning telinga. Training conditioning telinga ini mempermudah kita pada saat pengambilan darah pada pembuluh darah yang ada pada daun telinga kanan maupun telinga kiri. Kemudian berikutnya adalah training conditioning buka mulut. Training conditioning ini digunakan untuk mempermudah kita pada saat pemberian obat secara oral sekaligus pemeriksaan gigi, mulut dan sekitarnya. Pertama-tama di sini akan dikasih vitamin kalsium. Kira-kira Anda bisa nggak? Oh, ternyata pinter ya. Dan selanjutnya di sini ada training conditioning terang WOS. Ini digunakan untuk mengecek ya salah satu penyakit gajah. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam rongga belalainya kurang lebih 500 ml, kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 detik. Kemudian akan dikeluarkan pada kantong plastik seperti ini, dan hasil air inilah yang nantinya akan diperiksa oleh tim medis lebih lanjut supaya mengetahui apakah gajah ini terkena penyakit TBC atau tidak. Sekarang kita tanya Lena dulu. Lena, gimana kabar kamu hari ini, sehat? Ternyata sehat. Kita berikan tepuk tangan bersama. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di depan. Cantik-cantik nih. Adik, makanan gajah itu apa aja? Sayur, rumput, apa lagi? Wah, bener, aduh pinter-pinter semuanya. Karena gajah merupakan satwa herbivora. Makanan pokoknya berupa rumput, ranting, dan juga buah-buahan. Dalam sehari mereka mampu menghabiskan makanan kurang lebih 15% dari berat tubuhnya. Untuk mengambil sesuatu, biasanya gajah akan menggunakan bantuan dari belalainya dengan berbagai macam cara. Dan apabila gajah ini menemukan makanan yang sangat kecil, seperti biji-biji kacang ini, mereka tidak akan mengambil satu persatu, melainkan mereka akan menyisap sekaligus dengan menggunakan ujung dari belalainya. Lain halnya kalau makanannya agak besar, seperti satu buah pisang ini, mereka akan menjepit dengan menggunakan ujung dari belalainya. Dan apabila makanannya lebih besar lagi, seperti buah kelapa, pepaya, ataupun satu sisir pisang ini, mereka akan melingkarkan belalai pada makanan tersebut. Kita berikan tepuk tangan bersama. Dan kami sampaikan kepada Anda semuanya, sama halnya dengan kita ya, gajah di Taman Safari juga melakukan perawatan kuku secara rutin atau disebut dengan istilah manicure pedicure. Di sini, kenapa pada ketawa? Kalau sama gajahnya ya, yang di rumah pasti nggak rutin nih. Gajah sudah hadir bernama Tia. Kali ini Tia akan menunjukkan kepada Anda saat kukunya dipotong menggunakan alat pisau. Yang pertama ya, pisau ini digunakan untuk memotong bagian kuku yang sudah mulai memanjang. Kemudian kalau sudah dipotong, kita gunakan alat yang kedua adalah kikir. Kikir ini berfungsi untuk merapikan bagian kuku yang tadinya sudah dipotong. Ini kami lakukan secara rutin agar kukunya tidak mudah terluka dan tetap bersih dan rapi. Wah, sudah cantik nih kukunya. Terima kasih Tia. Kita berikan tepuk tangan. Dan kami sampaikan kepada Anda semuanya, gajah merupakan satwa yang sangat cerdik. Mereka memiliki daya ingat yang cukup bagus sekali sehingga mereka mudah mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Dan gajah yang kami hadirkan di hadapan Anda ini bernama Novi, saat ini berusia 34 tahun. Novi mampu berkomunikasi dengan kita melalui suara ataupun bahasa tubuh. Untuk memberikannya saya memberikan kepada Anda. Ada Bapak di sini yang lagi main handphone. Saya ajak berkomunikasi dengan gajah, mau Pak? Boleh. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Tama. Oke, sekarang Bapak Tama bisa ikut kata-kata saya ya. Novi, apa kamu sudah kenal dengan saya? Novi, apa kamu kenal dengan saya?
Gimana Novi, udah kenal belum sama Bapak Tama? Kenal nggak? Pasti Bapak jarang kesini ya, makanya nggak pernah ketemu Novi, bener nggak? Novi yang asli, Novi yang asli. Makanya sekarang coba tanya lagi, kalau kenalan, mau nggak? Mau kenalan mau nggak? Gimana mau nggak Novi kenalan? Mau apa enggak? Novi? Aduh lama banget jawabnya Novi. Ayo dong, penasaran nih bapaknya. Oh, mau. Sekarang coba dipastikan Pak. Kalau mau coba dong kasih senyuman. Maksudnya Bapak yang menyuruh Novi untuk tersenyum, bukan senyum-senyum sendiri Pak. Oke, nggak apa-apa, santai Pak. Santai aja Pak, coba dipastikan lagi ya. Novi kalau mau coba dong kasih senyuman. Novi, senyum dong. Novi senyum, Pak, manis mana? Senyuman gajah apa senyuman saya? Oke, terima kasih Bapak ya. Silahkan bisa duduk kembali. Dan Novi ini selain bisa berkomunikasi dengan kita, dia juga memiliki keterampilan yang lain, yaitu pandai dalam memiji. Kali ini rekan kami sudah mempersiapkan alat-alatnya dulu. Bersiap-siap, kira-kira Novi ini menggunakan apa pada saat memijit? Ada yang tahu nggak? Belalai. Apa? Belalai. Bener nggak? Kita nantikan satu lagi deh ya. Ayo Novi, buruan dong. Semuanya pada penasaran nih, kira-kira Novi ini memijit menggunakan apa? Mau dipijit ya? Bersiap-siap dulu, penasaran semuanya? Awas. Ternyata cukup menggunakan belalainya seperti ini. Fungsi dari belalai gajah cukup banyak sekali. Salah satunya digunakan sebagai alat bantu pada saat mereka beraktivitas. Mbak, bagian mana yang capek? Oh, minta di punggung. Ayo Novi lebih atas sedikit biar pijitannya merata. Novi, yang bener dong kalau mijit gak usah kepala. Ya udah sekarang coba kasih pakai kaki biar lebih mantap. Banyak nggak berani. Oke deh, terima kasih Novi. Kita berikan tepuk tangan bersama. Dan kami sampaikan kepada Anda semuanya, gajah merupakan satwa yang sangat cerdik. Mereka memiliki Kami sampaikan kepada Anda, gajah merupakan satwa memiliki banyak senjata untuk menghadapi lawan-lawannya. Salah satunya menggunakan kekuatan dari kakinya, sehingga wajar kalau gajah itu bisa bermain sepak bola. Di sini saya membutuhkan satu lawan untuk bermain sepak bola dengan gajah. Yang mau ajukan tangan? Ada yang mau? Oke Bapak, silakan langsung maju ke depan sebelah sini. Handphonenya ditaruh aja. Ya sebelah sini Pak, ke depan. Depan Novi, Pak Novi. Sebelah sini dengan Bapak siapa dan dari mana nih? Muhammad Faisal dari Sukabumi. Wow, jauh sekali ya Bapak Faisal dari Sukabumi. Jauh-jauh dari Sukabumi, di sini Bapak akan mendapatkan kesempatan untuk bermain bola sama gajah. Biar tidak penasaran, silakan bisa ditendang bolanya ke arah gajah kami. Seperti itu ternyata. Gimana Pak, bolanya terasa berat apa ringan? Berat. Oke, kalau barusan Bapak sebagai penendang, sekarang giliran gajah kami sebagai penendang, Bapak sebagai penjaga gawang. Masih siap ya? Gajah yang akan menendang pertama kali bernama Pia saat ini berusia 36 tahun. Pia sudah siap? Kita ini sama-sama ya. 1, 2, 3, Pia, tendang bolanya. Bisa dihalau. Sama halnya dengan kita, gajah juga memiliki gerakan tipuan. Jadi Bapak harus berhati-hati ya. Yang lain juga waspada karena tendangan dari gajah biasanya cukup keras. Oke Lena, sudah siap? Sudah siap. Siap-siap lagi Lena. Ayo tendang bolanya. Ini dia tendangan dari kalau begitu sih mahal bolanya. Ya sebelah sini dulu karena Bapak sudah berani bermain bola sama gajah, akan dapat hadiah spesial. Tahu nggak hadiahnya apa? Tahu. Yang lain tahu hadiahnya apa? Betul sekali, hadiah seuntai kalungan bunga sekaligus cium sayang dari gajah. Silakan berdiri di depan saya.
bukan saya menghadapnya ke saya. Diam aja, nggak usah tegang. Kita latihan bersama pemberian sontek kalungan bunga dari salah satu gajah Sumatera. Gajah yang akan memberikan hadiah sontek kalungan bunga ini bernama Lena, saat ini berusia 31 tahun. Selamat datang Sahabat Jati. Kasih semua. Terima kasih. Bisa langsung kembali ke tempat. Hadiah sontek bisa langsung kembali ke tempat. Masih kurang kayak ciuman dari Lena nih. Hadiah sontek kalungan bunga ini biasanya akan diberikan kepada Anda bila Anda menyumbangkan dana konservasi melalui kaos hasil karya lukisan gajah. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda semuanya untuk mengenal lebih dekat tentang gajah-gajah Sumatera dalam acara Feeding Time. Selanjutnya, bagi Anda para pengunjung yang ingin berinteraksi dengan gajah, berfoto atau memberi makan, Anda cukup membeli paket feeding yang sudah disediakan oleh petugas kami. Gimana nih teman-teman, gajahnya pinter-pinter ya. Dan itu tadi pertunjukan gajahnya. Semoga teman-teman suka dan thanks for watching ya.